I found and lost through the war, shot me dead. I was lost and sad to the voices. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vega Dirgantara dan Halim Perdana Kusuma akan menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara kami dengan Kak Nanda Rizky Widianto. Oke, Lim, next slide selanjutnya. Oke, dari hasil wawancara kami dapat mengambil 3 poin utama, yaitu tentang masa depan dari bisnis di bidang komputer. Yang kedua, hal-hal yang sering rusak di dalam komputer. Yang ketiga, cara merawat komputer agar dapat berumur panjang. Dari hasil wawancara kami dengan Kak Nanda, menurutnya masa depan di bidang komputer sangat bagus karena di masa depan komputer sangat dibutuhkan hampir di semua bidang. Menggunakan komputer tidak hanya di bidang perbaikan komputer, tapi juga di bidang jaringan, desain, dan lain-lain. Menurut jurnal dari Entrepreneur, perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, di mana bisnis produk teknologi juga memiliki andil besar. Contohnya, dalam perkembangan kehidupan manusia dengan banyak teknologi baru saat ini, muncul beberapa peluang bisnis di bidang IT yang menjanjikan. Dengan manfaat kecanggihan teknologi yang ada, dapat disimpulkan bahwa keterangan dari Kak Nanda dan menurut jurnal kami berbanding lurus, di mana masa depan di bidang komputer sangat menjanjikan. Oke, selanjutnya. Contoh-contoh usaha di bidang komputer yaitu yang paling umum ada perbaikan dan jual beli komputer. Jual beli komputer adalah bisnis paling umum di bidang ini. Di zaman sekarang kebutuhan akan komputer sangat banyak dan sangat diperlukan. Jadi baik usaha perbaikan atau jual beli komputer sangat banyak peminatnya. Yang kedua itu di bisnis jaringan. Tujuan dibangun jaringan komputer adalah supaya data atau informasi yang dibawa oleh transmitter atau pengirim bisa sampai kepada receiver atau penerima dengan cepat dan tepat, serta akurat. Yang ketiga yaitu bisnis desain grafis. Jasa desain grafis juga memiliki peluang yang besar. Tidak semua orang dapat melakukan desain walaupun sudah belajar desain. Cara mendesain pun tergantung skill dari orang yang bisa mendesain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Halim Perdana Kusuma. Oke, berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber kemarin dan hasil yang kami baca di jurnal Entrepreneur berbanding lurus, dari mana keduanya sependapat bahwa bisnis di bidang komputer sangat menjanjikan. Tidak hanya di bidang perbaikan dan jual beli komputer, tapi di bidang lain juga sangat menjanjikan. Hal-hal yang sering rusak di komputer yaitu menurut narasumber, hal-hal yang sering rusak di komputer adalah baterai yang bocor, malware atau virus, dan overheat atau kepanasan gitu ya. Nah, kerusakan pada baterai komputer, penyebab baterai laptop atau baterai laptop ya, laptop yang pakai baterai ya. Penyebab baterai laptop bocor atau boros. Pertama, hal yang membuat baterai laptop bocor adalah tidak langsung di charger saat setelah kamu membelinya. Yang kedua, sambil digunakan meski sedang di charger. Yang ketiga, tidak mencabut charger ketika baterai sudah full. Cara agar baterai laptop awet yaitu mengisi daya baterai sebelum laptop mati, memperhatikan suhu laptop, mengaktifkan mode baterai saver, menggunakan kabel asli, mengontrol waktu pemakaian. Nah, jadi kalau dia sudah seharian dipakai, misalnya pekerjaan yang mengambil waktu menggunakan laptop itu seharian, itu laptop harusnya diistirahatkan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Vega Dirgantara.
Oke, di sini saya akan menjelaskan kerusakan-kerusakan akibat malware atau virus. Yang pertama yaitu pengertian malware. Malware adalah perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, peladen, klien, atau jaringan komputer. Berbagai jenis malware ada termasuk virus komputer, cacing komputer, kuda Troya, perangkat pemeras, perangkat pengintai, perangkat lunak beriklan, dan scanware. Akibat kerusakan dari malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan juga terjadi pencurian data atau informasi yang mana ini sangat berbahaya. Nah, cara mengatasinya yang pertama kita harus menghapus program asing, scan melalui software anti-malware, hapus temporary file, dan gunakan safe mode. Seperti kalau misalnya kita buka internet, ada iklan-iklan itu jangan ditekan karena itu berfungsi, sangat berpotensi untuk memasukkan malware ke dalam PC kita. Oke, selanjutnya. Overheat. Menurut Kak Nanda, overheat ini adalah salah satu juga yang sering terjadi, yang sering menyebabkan komputer atau laptop rusak. Overheat sendiri merupakan kondisi di mana suhu yang terdapat pada laptop telah melebihi ambang batas toleransi yang dimiliki oleh komponen tersebut. Istilahnya, CPU yang mengalami overheating berarti suhu yang terdapat pada CPU tersebut telah melebihi ambang batas maksimal toleransi yang telah ditentukan. Penyebab overheating salah satunya saat debu atau kotoran menyumbat ventilasi udara laptop. Ini bisa menjadi salah satu penyebab laptop kamu menjadi panas. Hal ini karena debu atau kotoran menyumbat atau menghalangi aliran udara internal dan dapat memerangkap panas ventilasi laptop yang biasanya berada di samping atau belakang dan di bawah laptop. Seperti kalau kita main di kasur atau di meja yang berdebu, debunya dapat masuk ke kipas laptop jadi membuat perputaran kipas tidak maksimal dan membuat PC atau laptop menjadi lebih cepat panas. Cara mengatasinya, yang pertama yaitu biarkan laptop beristirahat seperti kata Alim tadi. Jika laptop sudah kita pakai dalam waktu yang panjang atau 1 harian, sebaiknya kita membiarkan laptop itu beristirahat. Yang kedua, kurangi beban pada prosesor. Yang ketiga, periksa pengaturan daya. Yang keempat, bersihkan ventilasi laptop kamu, seperti membersihkannya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oke, selanjutnya cara-cara merawat laptop akan dijelaskan oleh Alim. Oke, cara merawat laptop menurut Kak Nanda yaitu yang pertama selalu mengecek kapasitas hard disk yang kita miliki, install antivirus dan melakukan scan antivirus rutin. Ya misalkan ya kalau semacam semadap setiap komputer atau laptop dihidupkan itu kan dia men-scan terdahulu. Nah, yang ketiga itu membersihkan file atau program yang tidak diperlukan. Yang kelima, mematikan komputer ketika sudah tidak digunakan. Yang keenam, cek kondisi fisik dari komputer. Yang ketujuh, membersihkan CPU secara rutin. Yang ke-8, cek secara berkala komponen dari motherboard. Nah, misalkan kalau misalnya ada salah satu komponen motherboard yang lepas, kadang itu ada yang bisa lepas, seperti kalau habis jatuh gitu kan, ada yang bisa lepas misalnya, itu harusnya dicek. Nah, kesimpulannya, bagaimanapun cara merawat komputer di atas sangatlah mudah untuk dilakukan. Yang tadi saya sebutkan, demi menjaga kenyamanan kita saat menggunakan komputer, kita wajib merawat komputer kita. Kinerja komputer yang baik sangat berpengaruh bagi pekerjaan. Dengan membaca artikel ini, kita dapat memahami apa saja yang harus dilakukan jika komputer yang kita pakai tidak berjalan dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil wawancara kami tentang masa depan bisnis komputer, hal-hal yang sering rusak di dalam komputer, dan cara merawat komputer agar berumur panjang. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.